Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Banyak kucing yang hidup di sekitar kita. Sifatnya pun sungguh lucu dan menggemaskan. Karena hal itu, tidak sedikit orang yang menyukai hewan berkaki empat ini. Bahkan mereka juga menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya. Dalam ajaran Islam, kita tidak dilarang untuk memeliharanya, tetapi ketika sudah memutuskan untuk memelihara seekor binatang, diri kita pun harus bertanggung jawab dengan merawatnya sepenuh hati dan rasa sayang. Kucing juga sama seperti makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang punya umur. Ketika sudah mencapai pada akhir hidupnya, kucing pun akan mati. Sebagai pemilik atau bahkan yang melihat kucing mati, maka kita harus menguburkannya. Lalu kenapa sahabat beriman kita harus menguburkan kucing yang sudah mati? Apakah ada hukumnya dalam Islam? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bukan mitos. Ini alasan sebenarnya kenapa kucing harus dikubur, versi dari Magenta Islam. Bagaimana hukum menguburkan kucing yang mati? Jika kita memelihara seekor kucing, maka diri kita harus merawatnya dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Dengan begitu, kucing tersebut akan menjadi nyaman hidup di sekitar kita. Jika tidak melakukannya, sama saja kita menelantarkannya. Saat kucing yang menjadi binatang peliharaan kita meninggal, pasti rasanya sedih akan melanda diri kita ini. Hal tersebut sungguh wajar karena kita telah ditemani oleh binatang peliharaan kita ini dalam waktu yang cukup lama. Saat mati pasti akan ada rasa kehilangan. Kita pun harus menguburkan kucing tersebut ke liang lahat. Dalam ajaran Islam tidak ada kewajiban untuk umatnya dalam mengubur hewan. Kita hanya diwajibkan untuk menguburkan jenazah manusia saja. Namun Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk menaruh bangkai hewan begitu saja. Seperti yang diterangkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitarnya, beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya?" Nabi bersabda, "Apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai." Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, kita kuburkan kucing yang sudah tidak bernyawa itu dengan baik. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana nasib arwah kucing di akhirat nanti? Banyak sekali orang yang mencintai kucing. Sifatnya yang jinak dan tinggal di sekitar kita membuat siapa saja bisa bermain dengan mereka dan menjadikannya sebagai hewan peliharaannya. Tentunya kucing juga sama seperti manusia, yaitu mempunyai nyawa yang ada di dalam tubuhnya. Saat umurnya sudah habis di dunia ini, kucing pun akan mati. Rata-rata umur kucing adalah 10-15 tahun. Tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh para pemiliknya untuk memperpanjang umur sang kucing. Saat ajal sudah menjemput sahabat beriman, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan lagi. Semua binatang dan tumbuhan yang ada di dunia ini merupakan alat bantuan duniawi untuk manusia. Setelah mereka tiada, maka tugas mereka selesai selama di dunia. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya. Hewan dan semacamnya dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam.
di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja, kecuali nanti hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk terjadi. Keberadaan hewan dan tumbuhan di dunia ini juga memiliki tugas untuk membantu kita dalam mengumpulkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Diri kita pun akan mendapatkan pahala yang amat melimpah jika merawat binatang peliharaan kita dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi salah satu penghuni surga. Semua arwah binatang dan tumbuhan yang ada di dunia ini hanya Allah Ta'ala yang mengetahui nasibnya. Begitu juga hewan kucing yang meninggal dunia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengizinkannya masuk ke dalam surga yang telah diciptakannya. Apa manfaat dari menolong kucing? Rasulullah SAW sangat menyayangi kucing. Beliau bahkan mempunyai seekor kucing yang menjadi binatang peliharaannya dan diberi nama Muiza. Beliau merawat Muiza dengan penuh kasih sayang. Karena hal ini juga, banyak umat muslim yang beriman memutuskan untuk memelihara seekor kucing dalam hidupnya. Tentunya, hal tersebut hanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh kita semena-mena dalam memelihara seekor binatang apapun termasuk kucing. Dengan memelihara kucing atau menolong kucing yang ada di sekitar kita, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu penghuni surga. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani menceritakan. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Silbli, konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Sholat tepat pada waktunya. Jawab Sibli, bukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni. Lanjut Sibli, bukan juga. Cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran. Kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Tentunya sebagai umat muslim yang beriman, kita tidak boleh menyiksa binatang atau semena-mena terhadapnya. Jika kita berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala, maka surga pun akan terbuka untuk diri kita juga. Azab untuk para penyiksa kucing. Kita hidup berdampingan dengan hewan di dunia ini. Sebagai makhluk yang diciptakan derajatnya lebih tinggi daripada hewan, sahabat beriman bukan menjadi alasan untuk kita menyiksa hewan yang ada di dunia ini. Menelantarkan hewan peliharaan juga termasuk penyiksaan terhadapnya. Jika diri kita sudah mengambil keputusan untuk memelihara seekor kucing, maka diri kita harus bertanggung jawab dengan memenuhi segala kebutuhannya dan membuatnya nyaman untuk hidup di sekitar kita. Jika kita semena-mena terhadap hewan peliharaan atau di sekitar kita, maka azab yang amat pedih akan kita rasakan di neraka nantinya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, jangan mengurung binatang hingga mati. Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka. Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tadi sudah menjadi peringatan yang sangat jelas untuk para manusia yang masih semena-mena terhadap binatang. Banyak video beredar penyiksaan kucing yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Maka jangan sampai kita menirunya dan menjadi salah satu penghuni neraka di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masihkah kalian ingin berbuat jahat kepada hewan sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.